Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Kemarin saya sempat bagikan sebuah video yang dimana ada seorang bapak pakai peci warna putih atau kopiah warna putih yang menurut saya ini justru memicu kericuhan Bapak Ibu Saudari, dan akhirnya saya mendapatkan video fullnya ya. Dan pada kesempatan ini saya akan bagikan kepada kita semua untuk kita boleh menyaksikan bersama apa yang disampaikan oleh beliau ya, yang dari saudara kita beragama Islam ini. Dan langsung saja ini dia videonya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Heriansa SAG, Ketua Aliansi Masyarakat Cinta Masjid. Terkait dengan kisruh edaran wali kota yang berisi tentang penertiban daging non halal, babi, anjing, biawak, dan lain sebagainya. Kami ingin mengingatkan kepada Anda para penikmat daging-daging haram, penikmat babi, penikmat anjing. Adalah hak Anda untuk menikmati makanan yang menjijikkan itu. Di negeri leluhur Anda selama ratusan bahkan ribuan tahun, tidak ada yang mempersoalkan Anda untuk menikmati daging itu. Tapi ketika Anda tinggal di tanah Delhi, di tanah Melayu, ada akar budaya yang harus Anda hormati di sini. Bahwa Delhi, Melayu, Islam adalah sebuah idiom yang tidak bisa dipisahkan. Dan kami sebagai warga muslim berhak untuk merasa nyaman menjalani kehidupan sehari-hari, terbebas dari makanan-makanan haram itu, baik di tempat kami tinggal, di gang-gang kami, di jalan-jalan yang kami lalui. Dan edaran itu bukan melarang Anda untuk menikmati daging yang menjijikkan itu, tapi Anda harus tertib di tempat-tempat yang memang layak untuk Anda menjual barang itu, bukan di tempat umum, bukan di tepi jalan besar, bukan di keramaian di mana muslim dan non-muslim lalu lalang di situ. Tapi Anda seolah-olah menantang untuk berperang, memancing keributan, mengeluarkan ucapan-ucapan rasis. Kalau muslim sudah tak mampu lagi bersabar menghadapi sikap Anda, saya khawatir Anda terkejut melihat reaksi umat Islam di tanah Delhi ini nanti. Oleh karena itu, sudahi polemik ini. Pihak keamanan supaya melakukan pencegahan agar hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di kota yang kondusif ini, di kota yang pluralis ini, di kota yang penuh dengan keteduhan ini. Kalau Anda para penikmat babi mengancam menurunkan massa, kami juga ormas Islam punya massa, dan nanti Anda tidak akan mampu menandingi jumlah massa yang bisa kami hadirkan. Oleh karena itu, propaganda akan kita hadapi dengan propaganda, diskusi kita sambut dengan diskusi. Tapi arogansi kita juga akan hadapi dengan kekuatan penuh. Pihak aparat, kami mohon melakukan upaya-upaya agar pihak yang pro dan kontra ini tidak bertemu di satu tempat guna menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi sekali lagi kami ingin memberitahu kepada Anda, wahai para penikmat daging haram, apapun ceritanya, status Anda merantau di tanah Delhi ini, hormati akar budaya di tanah Delhi ini. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan itu dia Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana tadi kita sudah menyaksikan bersama apa yang disampaikan oleh beliau. Bagi saya apa yang disampaikan oleh beliau ini adalah sah-sah aja, karena memang kita di negara kita ini ya bebas untuk berekspresi, menyampaikan gagasan ataupun ide seperti itu. Tapi bagi saya apa yang disampaikan oleh Bapak kita yang satu ini sangatlah keliru Bapak Ibu ya, karena dia menonjolkan sukunya, menonjolkan agamanya seperti itu. Seakan-akan bahwa dialah yang paling berkuasa, agama dia, suku dialah yang harus paling dihargai di kota Medan ini. Ya, dan dia juga mengatakan kamilah ya, suku kamilah, agama kamilah yang pertama sekali masuk dan menguasai kota Medan ini sebagai tanah Delhi atau orang Melayu. Saya dengar soal sejarah kota Medan ini ada yang bilang dari Karo, dari Batak, ya kan, bahwa mereka adalah yang paling dulu menempati atau berkuasa di kota Medan ini. Tapi bagi saya itu tidak terlalu penting
Walaupun sejarahnya itu memang harus diketahui, tetapi bukan berarti ketika kita orang yang paling pertama di salah satu tempat atau daerah, lalu kita merasa paling dihargai dan harus dihormati. Tidak seperti itu juga. Ya, sekali lagi bahwa wilayah Kota Medan ini adalah bagian dari bangsa kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya kita ada di tanah air yang sama dan kita bebas melakukan apapun juga selama kita tidak melukai dan mencederai sesama kita. Ya, kalau ini yang ditegaskan atau yang diterapkan di beberapa daerah, ini adalah pemicu masalah, Bapak Ibu. Ya kan, masa ia mengatakan bahwa kami tidak melarang untuk memakan daging babi, silakan. Tetapi kami nggak mau kalian itu berjualan di tempat umum, di tempat keramaian, di jalan-jalan, dan juga di gang-gang di mana kami melewati gang itu. Ini yang bahaya, seakan-akan dia yang empunya, yang berkuasa di Kota Medan ini, dan dia harus dihargai. Nggak boleh seperti itu, ya kan? Karena kenapa? Karena ketika hal ini yang diterapkan seperti yang saya katakan tadi, ini pemicu masalah, pemicu sebuah gesekan. Ya, katakan di Nias yang mayoritas Kristen. Agama pertama yang duluan masuk di situ adalah Kristen, Katolik. Baru-baru ini aja ada yang Muslim. Nah, kalau misalnya kami sebagai orang Kristen yang di Nias itu ya tidak ada masjid sebelumnya yang dimana subuh-subuh sudah ada yang sholat seperti itu, bagi kami itu pun adalah sebuah hal yang mengagetkan kami. Ini ada apa? Dan kami bisa aja terganggu dengan azan tersebut. Tetapi karena kami tahu bahwa kita ada di Indonesia, orang Nias pun welcome terhadap siapapun juga. Makanya kalau misalnya Anda ke Nias ini, Bapak ini, Anda bisa melihat bagaimana ada gereja yang berdampingan dengan masjid. Nggak masalah. Dan dekatan juga, pasarnya, pajaknya, ada yang jualan daging babi di situ, ada yang daging ayam, yang sayur-sayuran. Dan di Nias tidak ada hal yang seperti ini. Karena bagi kami bahwa agama itu, iman itu adalah bicara soal private kita terhadap Tuhan. Jadi apapun yang ada di depan kita, di depan mata kita itu tidak akan mengganggu, ya, tidak akan mengganggu dan tidak akan menggoyahkan iman. Nah, itu kami di Nias. Makanya juga beberapa waktu yang lalu kalau misalnya ada yang kemudian mengatakan bahwa di Nias nggak ada SDM-nya, nah ini juga masalah. Karena kenapa? Ya bagaimanapun juga kalau misalnya memang nggak ada SDM Nias, bagaimana kota Gunung Sitoli menjadi sebuah kota yang cukup berkembang hari-hari ini, ya kan? Dan dia juga tinggal di Nias, makan di Nias, cari makan di Nias, lalu dia mengatakan tidak ada SDM Nias. Nah, ini masalah. Jadi bagi saya, Bapak Ibu Saudari, sebenarnya kita sekarang sangat tahu ya, sangat mengerti ya bahwa penataan yang dimaksudkan oleh Pak Wali Kota Medan itu adalah baik adanya. Kami pun menerimanya. Saya pikir kita menerimanya. Hanya dengan surat edarannya itu yang agak membuat kita kesal dengan apa yang dilakukan oleh beliau. Kenapa? Karena ada desakan dari ormas Islam, lalu kemudian baru keluar surat edaran, ya kan? Dan yang dibahas dalam surat edaran pun hanya penjual daging babi, seakan-akan daging babi ini adalah daging nomor kesekian gitulah ya. Jadi artinya ya ini tidak terlalu penting. Padahal bukan masalah itu yang perlu dipertimbangkan atau menjadi sebuah perbandingan bagi seorang wali kota. Yang menjadi pertimbangannya adalah ketika orang-orang ini ditutup lapaknya, maka tentu mereka akan dirugikan, seperti begitu. Silakan ditutup, lalu sebelumnya Anda sudah menyiapkan tempat untuk mereka berjualan. Dan pastikan di tempat mereka di mana berjualan itu ada konsumen di sana. Karena kalau misalnya Pak Wali Kota ya sudah menyiapkan satu tempat atau lokasi untuk mereka berjualan, tetapi di situ tidak ada konsumen yang akan membeli, nah mereka pun tetap sama aja mengalami kerugian. Penjualnya dan juga konsumennya. Kalau mereka memang harus makan itu daging B2, lalu mereka harus pergi jauh-jauh untuk membeli itu di Sambo atau di Petisa seperti yang disampaikan beberapa waktu yang lalu. Bagaimana dengan orang-orang yang di Tuntungan, orang-orang yang dekat Binjai seperti begitu, yang di Helvetia, ya kan? Mereka harus datang jauh-jauh dari tempat mereka untuk membeli daging babi di Petisa ataupun di Sambo. Ya itu jelas-jelas merugikan mereka juga. Jadi ini harus diperhatikan oleh Pak Wali Kota. Ditata itu bagus, tetapi harus ya berdampak positif bagi konsumen dan terlebih bagi pedagang atau penjual daging B2. Itu aja dulu untuk kesempatan ini. Ya, kira-kira bagaimana dengan apa ini Bapak Ibu Saudari? Bagi saya, kita maafkan dia ya.
tapi kalau boleh sesegera mungkin dia merubah cara mindsetnya, cara berpikirnya, agar dia tidak terlalu menganggap bahwa dirinya lah, agamanya lah, sukunya lah yang paling harus dihargai di Indonesia ini. Kita sama di hadapan hukum dan baiknya kita saling menghargai satu sama yang lain. Itu aja dulu, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.